Hai sahabat UDB, dalam tradisi, banyak kepercayaan memohon berkat jasmani kepada dewa-dewi adalah hal yang umum. Misalnya saja, banyak orang pada masa lalu melakukan tradisi pemujaan dengan mempersembahkan sesaji kepada dewi kesuburan supaya hasil panen mereka baik dan melimpah. Nah, hal yang serupa juga terjadi di dalam kekristenan. Orang Kristen diperintahkan untuk memohon berkat jasmani kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan bahwa kita bisa meminta Bapa untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini menunjukkan bahwa Allah sungguh memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Luar biasa bukan? Ada hal yang menarik di sini. Pada umumnya, kata Yunani yang dipakai untuk menyebutkan kata makanan adalah kata trove. Tapi di ayat ini, kata yang dipakai adalah kata artos, yang bisa diartikan sebagai kata roti maupun makanan secara umum. Nah, kata roti di sini mencakup segala macam makanan, bahkan segala kebutuhan jasmani kita. Dalam versi Alkitab lain, doa ini terjemahkan begini, berilah kami rezeki pada hari ini. Ini sangat tepat karena memang bukan hanya kebutuhan rohani kita yang diperhatikan oleh Allah, tapi juga kebutuhan jasmani kita. Kata roti yang Yesus sampaikan itu mungkin mengingatkan kita kepada peristiwa Allah yang setiap hari menyediakan mana untuk umatnya Israel di padang gurun. Itu juga menegaskan bahwa Allah adalah pemelihara kita yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Tentu saja, tidak serta-merta Dia akan menghujani kita dengan roti ataupun mana secara fisik. Tetapi kita percaya bahwa Dia sanggup membuat pekerjaan kita membuahkan hasil, bahkan terkadang memenuhi kebutuhan fisik dengan cara yang ajaib. Ada sebuah kesaksian yang menarik dari seorang hamba Tuhan dan istrinya yang suatu ketika tidak memiliki uang sama sekali. Meski mereka memiliki bahan makanan, tetapi pada saat itu untuk membeli garam saja pun mereka tidak mampu. Bisa dibayangkan bagaimana memasak sayur tanpa garam? Akhirnya mereka pun berdoa, tapi tidak ada mujizat yang terjadi. Sempat terpikir untuk berutang, tetapi ia merasa segan. Mereka terus berdoa, bahkan khusus hanya untuk meminta garam. Lalu, beberapa hari kemudian, ada seorang anggota jemaat yang datang ke rumah mereka untuk minta didoakan sebelum pulang ke kampung halamannya. Sebelum berpamitan, tanpa disangka-sangka, jemaat itu memberikan sebuah karung yang tampak penuh dan berat kepadanya. Saat jemaat itu pulang, hamba Tuhan itu membuka karung pemberiannya dan ternyata isinya adalah garam. Bayangkan, garam sekarung penuh. Sahabat ODB, kesaksian ini menunjukkan bahwa Allah tidak mengabaikan kebutuhan kita anak-anaknya. Dia tidak cuma mencukupi kebutuhan rohani, tetapi juga setiap detail kebutuhan jasmani kita. Karena itu kita bisa berdoa kepada Bapa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengan rasa ketergantungan dan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan yang menyediakan segala yang kita butuhkan dan yang menopang hidup kita setiap hari. Apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Nyatakanlah semuanya itu kepada Bapa. Tuhan Yesus memberkati.